Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Hari ini, tahu nggak Valeri dan juga pemirsa, ini adalah Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas yang ke-78 ya Pak? Wah, Dewan Koperasi Indonesia Dekopin menetapkan tema Harkopnas tahun ini, Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur. Informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ya pemirsa, hari ini merupakan hari penting bagi perkoperasian di Indonesia sebagai Hari Koperasi yang ke-78. Temanya adalah Koperasi Maju, Indonesia Adil, dan juga Makmur. Mengandung makna kebangkitan ekonomi rakyat. Tema tersebut menjadi semangat baru dalam memperkuat peran koperasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional. Tema tersebut menegaskan pentingnya keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Momentum Harkopnas ke-78 diharapkan bisa membangkitkan semangat kolektif dalam memajukan koperasi Indonesia. Kedepannya, koperasi akan semakin relevan dan bisa menjawab tantangan serta peluang ekonomi nasional. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan fungsi koperasi di seluruh Indonesia. Ya tentunya komitmen tersebut mencerminkan tekad pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemirsa, dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden Prabowo mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Nanti bulan Oktober kalian sudah. Nah pemirsa, pemerintah tentunya mendorong penguatan peran koperasi dalam menopang perekonomian masyarakat dengan membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Untuk membahasnya, kita telah terhubung bersama dengan Wakil Menteri Koperasi yang juga Pelaksana Harian Satgas Nasional Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ada Pak Ferry Juliantono. Pak Ferry, selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Valeria. Ya Pak Ferry, bagaimana Anda memaknai Hari Koperasi di tahun ini? Ya, hari ini bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Sejarahnya adalah dulu dilaksanakan Kongres Koperasi yang pertama di Kota Tasikmalaya. Dan ini adalah peringatan yang ke-78. Dan Hari Koperasi ini harus kita maknai bahwa koperasi telah ditetapkan sebagai badan usaha yang termuat di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1, bahwa sistem ekonomi kita dibangun berdasarkan prinsip dan berasaskan kekeluargaan. Dan koperasi adalah merupakan manifestasi dari masyarakat Indonesia yang gotong royong dan memegang teguh prinsip kekeluargaan. Gotong itu artinya bekerja bersama-sama, royong itu membagi manfaat atau hasil juga bersama-sama. Dan oleh karena itu, founding fathers dan founding mothers kita, para perintis kemerdekaan dan khususnya proklamator Bung Hatta, melihat bahwa koperasi ini memang adalah alat perjuangan rakyat Indonesia, alat perjuangan ekonomi untuk bisa menjamin bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar terwujud di kita, di tanah air kita. Nah, sekarang saat ini Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kembali cita-cita dari proklamator baik Bung Karno dan Bung Hatta, khususnya Bung Hatta, bahwa sistem ekonomi konstitusi kita adalah sistem ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan cita-cita tersebut dengan menguatkan lagi peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Soko itu tiang, guru itu utama.
diharapkan koperasi menjadi tiang utama bagi perekonomian nasional. Dan selain menguatkan peran koperasi secara keseluruhan, Bapak Presiden Prabowo Subianto membuat gagasan membentuk 80.000 badan usaha koperasi di 80.000 desa di seluruh Indonesia. Dan diharapkan nanti dengan terbentuknya badan usaha koperasi di 80.000 desa ini nanti akan menguatkan lagi secara cepat, secara signifikan volume usaha kegiatan koperasi, aset koperasi, kemudian partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi juga akan meningkat secara signifikan. Baik. Dan di samping itu juga dengan peran koperasi desa itu 80.000 desa itu bisa mulai kita kurangi kemiskinannya, kita kurangi keterbelakangannya, kita jadikan desa menjadi mengejar ketinggalannya dari wilayah kota kita. Dan kita hapuskan praktek rentenir, tengkulak, pinjaman online, dan lain sebagainya. Kita bangun koperasi desa ini dengan harapan seperti itu. Ya, Pak Ferry, berbicara soal 80.000 koperasi tadi, Koperasi Merah Putih ini, spesifiknya akan seperti apa ya Pak? Program-program yang kemudian bisa menstimulasi nantinya perekonomian di Indonesia secara menyeluruh. Ya, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang berisi tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan melibatkan 18 kementerian lembaga, melibatkan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kemudian Presiden juga mengeluarkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih dan dipimpin langsung oleh Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan. Wakil ketuanya ada para menteri, ada Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kelautan Perikanan. Kemudian ada Ketua Pelaksana Harian, kebetulan saya sendiri, bersama dengan Wakil Menteri Desa, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri KKP, dan Wakil Menteri yang lain-lainnya, dan bersama dengan Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, dan juga Wakil Menteri Kesehatan. Jadi ini kerja kolektif, kerja kolegial, melibatkan kementerian yang ada di pusat, daerah, dan kemudian juga melibatkan kepala daerah. Karena Satgas di provinsi dipimpin oleh gubernur, di kabupaten kota dipimpin oleh para bupati dan wali kota. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ini, kami ingin menyampaikan bahwa pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di 80.000 desa kelurahan di seluruh Indonesia sudah terbentuk, dan nanti tanggal 19 Juli Pak Presiden insya Allah diharapkan bisa melaunching pembentukan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih itu, dan kemudian juga ditandai dengan adanya 100-an lebih mock-up atau percontohan dari kegiatan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang sudah kami pilih di 38 provinsi. Puncak acara Hari Koperasi Nasional insya Allah kita akan laksanakan di Klaten, Jawa Tengah, dan nanti itu akan diumumkan langsung oleh Bapak Presiden. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, semua pihak, karena koperasi desa kelurahan Merah Putih ini bukan hanya tugasnya kami di Kementerian Koperasi, tapi ini adalah tugas kita semua untuk mewujudkan koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional, dan kita membantu masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan, untuk terbebas dari kemiskinan, terbebas dari keterbelakangan, dan kemudian untuk selanjutnya semoga koperasi desa kelurahan Merah Putih ini memberikan manfaat dan dampak yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya di masyarakat pedesaan Indonesia. Baik Pak Ferry, artinya memang pekan depan Koperasi Merah Putih ini akan mulai beroperasi. Untuk kedepannya ini bagaimana Pak realisasinya untuk memastikan bahwa memang Koperasi Merah Putih ini berbeda dengan koperasi konvensional sebelumnya? Koperasi desa ini nanti dimulai tanggal 19 Juli ini dengan membuat mock-up atau percontohan Mas Jason dan Mbak Valeria
Nah, kemudian dari percontohan ini mulai kita persiapkan dari mulai tanggal 15 besok kita sudah mengadakan pelatihan, dan kemudian nanti kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini yang pertama pasti harus ada kantornya, kemudian yang mandatori yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ada unit kegiatan simpan pinjamnya, kemudian juga ada kegiatan toko atau gerai, di situ di dalamnya ada kita sediakan apotek untuk menyediakan obat-obatan bagi masyarakat di pedesaan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Juga ada kegiatan klinik desa, ada gudang-gudang yang nanti dilengkapi dengan lemari pendingin atau cold storage, dryer dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kegiatan logistik dan transportasi. Nah, koperasi banyak desa kegiatan-kegiatan ini spesifik ya Pak ya untuk koperasi, tetapi juga koperasi desanya ya. Gimana? Ya, banyak kegiatan-kegiatan spesifik yang dilakukan, perubahan-perubahan inovasi yang diharapkan nantinya bisa memajukan perekonomian. Baik, Pak Ferry, kami mohon maaf karena waktunya sudah habis, Ya, tapi semoga ini bisa memberikan di luar inspirasi. Ya, Semoga ini bisa memberikan inspirasi. Kita mungkin bisa bahas nanti di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi, telah bergabung bersama kami. Kita doakan Hari Koperasi bisa menggerakkan lagi perekonomian lewat koperasi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia. Saya Jason Sambo. Dan saya Valerie Budianto. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.